Ya, buka. Mari kita mulai acara OSIS pada sore ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada saat sore hari ini kita masih bisa diberikan Allah sebuah kesempatan untuk bisa membersamai agenda OSIS pada hari ini. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan pada sore yang berbahagia ini, Ana selaku moderator menyusun beberapa pokok acara OSIS pada sore hari ini. Yang pertama, moderator yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, penyampaian materi dari Ustadz Fadlan, yang mana untuk waktu penyampaian materi dimaksimalkan sampai jam 17:30 dan dilanjutkan dengan diskusi hingga pada pukul 18. Baik, kita masuk pada acara kedua, yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Akhina Irsan. Kepada Akhina dengan waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه
إليه راجعون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallah khair kita ucapkan kepada akhina Irsan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada kita bersama, sehingga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memperlancarkan acara OSIS kita dari awal sampai akhir pada hari ini. Acara selanjutnya penyampaian materi OSIS dengan tema fikih atau judul materi yakni salat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadlan Musteka. Kepada Ustadz, tafadhol masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita doakan kepada hambanya dan utusannya Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, insyaallah sore hari ini kita membahas tentang fikih salat ya. Oke, ada banyak ayat, ada banyak dalil ya, baik itu ayat maupun hadis yang berbicara tentang kewajiban sholat lima waktu, dan hadis-hadis itu pun sendiri ada yang mencapai derajat mutawatir, derajat yang sangat kuat ya, di atas sahih gitu ya. Seperti itu. Misalnya dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Atau Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu seharusnya mencegah dari keji dan munkar. Itu di ayat ya. Kalau di hadis ada tentang hadis mutawatir, bagaimana Rasulullah SAW itu naik dengan tangga ke langit pada peristiwa Mi'rajnya. Jadi Isra Mi'raj, Isra itu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestina. Kemudian beliau SAW salat 2 rakaat di Masjid Aqsa, kemudian beliau Mi'raj. Mi'raj itu naik ya. Arti secara bahasa arti Mi'raj itu naik dari Masjid Aqsa. Allah bentangkan tangga ke langit. Jadi kalau di orang Minang itu kan ada pepatah kok ado janjang kalangi ya, dan itu benar, pernah ada itu. Allah pernah membentangkan tangga ke langit karena ini ada kesalahpahaman sedikit. Ada yang mengatakan bahwa burak dinaikin itu sampai ke langit ke-7, tidak, makanya tidak ketemu hadisnya. Kalau burak itu ada sampai naik ke langit ke-7, tidak sanggup burak ya. Burak tetap diikat di salah satu tiang yang sampai hari ini masih ada, dinamakan dengan tiang burak di Masjid Aqsa tersebut. Adapun Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, beliau menaiki tangga ke langit, menembus tiap lapis langit sampai langit ke-7, dan kemudian di atas langit ke-7 tersebut Rasulullah SAW diminta untuk tetap naik oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam sendiri tidak naik gitu ya, untuk mengambil langsung perintah salat dari Allah, dan Rasulullah SAW mengambilnya dari balik hijab, dari balik tabir. Hadis ini mutawatir. Ada beberapa hadis dan kesemuanya itu mutawatir. Jadi tidak kita ragukan secara iman tentang dasar ini ya, tentang sabitnya kokohnya perintah salat ini. Baik, jadi itu secara dalil.
gitu ya. Dan memang sholat menjadi pembatas, salah satu pembatas antara keislaman seseorang dan kekafirannya. Baik. Kemudian yang kedua, adik-adik yang dimuliakan Allah, bahasa sholat itu apa ya? Gitu. Berasal dari kata kerja sholat, gitu ya. Sholat. Kalau di dalam bahasa Inggris itu dari verb itu ada jaran ya, yang kata kerjanya ditambah ing gitu ya, kemudian menjadi kata benda. Dalam bahasa Arab juga ada disebut dengan masdar. Sholat itu dia telah berdoa. Jadi arti kata sholat itu berdoa. Jamak itu mufrad, itu tunggal, jamaknya adalah sholawat, gitu ya. Berarti doa-doa. Jadi secara bahasa arti sholat itu doa, gitu ya. Adapun secara istilah itu yang kita pelajari dari kecil. Sholat adalah ibadah mudhaf yang dimulai dengan niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Baik, itu tentang pengertiannya. Kemudian kita langsung ya gitu tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu sholat gitu ya. Dan ini ikhwatillah, saya akan menyebutkan beberapa pendapat, seandainya ada beberapa pendapat tersebut, gitu ya. Saya tentu memakai salah satu pendapat ya. Jadi jangan kemudian bingung. Ini kenapa Ustaz pakai pendapat ini? Tidak ada pertimbangan, tidak ada pertimbangan. Dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, sholat itu dan seperti ibadahnya itu dimulai dengan niat, gitu ya. Apa niat itu? Niat itu keinginan, al-qasdu, gitu ya. Al-qasdu itu artinya keinginan, al-muqtarin bil fi'l, keinginan yang berbarengan dengan perbuatan, gitu ya. Al-qasdu al-muqtarin bil fi'l, keinginan untuk melakukan satu ibadah yang berbarengan dengan perbuatan tersebut. Jadi bukan ada jaraknya, ada jedanya. Kalau ada jedanya berarti itu bukan niat lagi. Itu bisa disebut dengan cita-cita umum, gitu ya. Bisa disebut dengan kalau keinginan tak tercapai itu khayalan ya, gitu. Jadi niat itu bedanya dengan keinginan biasa, langsung gitu ya. Keinginan untuk melakukan satu ibadah langsung mengerjakan ibadah tersebut, gitu ya. Maka tidak disebut dengan niat. Puasa Ramadan masih 2 minggu lagi, niatnya dari sekarang tidak, gitu ya. Tapi niat itu hadir saat kemudian besoknya kita berpuasa Ramadan, gitu ya. Jadi langsung berbarengan dengan niat tersebut. Oke, bagaimana niat dalam sholat ini? Ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri mengatakan bahwa niat yang di hati, ulama sepakat bahwa niat itu di hati, keinginan dalam hati, bukan niat sholat itu usolli atau sengaja kemudian kita baca dalam hati, bukan ya. Itu pelafazan niat. Jadi bedakan antara berniat dalam hati dengan melafazkan niat dalam hati, itu sesuatu yang berbeda, gitu ya. Ulama sepakat tentang bahwa berniat dalam hati itu bagian dari ibadah. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya atau hanyalah amal ibadah itu, amal perbuatan itu dihitung berdasarkan niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan, gitu ya. Jadi ulama sepakat tentang niat ini. Masalahnya sekarang niat dalam hati ini harus dilafazkan atau tidak, gitu ya. Dari ini Allah, Rasulullah SAW tidak pernah melafazkan niat sekalipun. Jadi kalau antum cari dalam kitab hadis, dalam buku-buku hadis, kata-kata usolli, kalau sengaja jelas enggak ya, gitu. Karena Rasulullah SAW tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi kalau dicari kata usolli, walaupun berbahasa Arab kita dapatkan, gitu ya. Dan kita hadis karena Rasulullah SAW tidak pernah melafazkannya. Baik itu niat sholat ataupun yang kalau kita akan berpuasa itu nawaitu shauma ghadin ya. Juga tidak ada dalam hadis ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Rasulullah SAW melafazkan yang di hati tadi, tidak, gitu ya. Beliau tidak melafazkannya secara lisan, juga tidak melafazkannya dalam hati beliau. Beliau berniat dalam hati.
tapi tidak melafazkannya dalam hati, tidak melafazkannya dengan lisan. Gitu ya. Nah, lantas ada pertanyaan baru. Ustaz, dahulu guru agama kami ngajarnya kayak gitu. Niat itu pakai usolli atau sengaja aku. Seperti itu. Ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena suatu kondisi, ceritanya panjang ya kondisi ini, beliau mengkhawatirkan niat yang di hati tadi tidak pasti, sehingga perlu dikuatkan dengan pelafazan, dengan lisan. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyunnah muakkadkan untuk melafazkan niat dengan lisan, bukan dengan dalam hati juga, bukan melafazkan niat dalam hati, tapi melafazkan niat dengan lisan, gitu ya. Itu yang kemudian diterjemahkan jadi sejak aku sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat, kita makmum imam Allah, gitu ya. Gitu. Pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Oke. Nanti aku bagian tidak mengerti, saya tanya ya. Jadi melakukan niat, cuma pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk menguatkan niat dalam hati tadi, karena ini berkaitan dengan kesahannya amal kita, maka perlu dipastikan dengan pelafazan niat dengan lisan. Saya ulangi lagi, dengan lisan, gitu ya. Jadi kalau antum berniat, dilafazkan dengan lisan antum, gitu. Usolli atau sengaja aku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatifillah, sifat sholat itu pada dasarnya waktu waktu akan sholat, gitu ya, dan ini akan berlanjut sesaat setelah sholat, itu adalah berdiri lurus, gitu. Itu asalnya ya, gitu. Kecuali nanti ada alasan-alasan darurat, alasan-alasan membuat seseorang tidak bisa berdiri ya, gitu. Sakitkah atau dalam perjalanan, gitu ya, di atas kendaraan. Kalau dahulu kendaraannya hewan, unta atau kuda, tetap tidak bisa berdiri. Karena kalau berdiri di atas unta terkongkanglah Nabi ya SAW. Gitu. Jadi sifat dasarnya itu adalah berdiri. Maka kita berdiri lurus menghadap kiblat. Berpendapat Imam Abu Hanifah mengatakan berdirinya kakinya tidak mengangkang, gitu ya. Jadi kakinya tidak mengangkang. Kita bisa melihat ini sedang viral di berita ya tentang Taliban. Gitu. Kalau Taliban sholat, kakinya tidak mengangkat, karena Taliban itu memakai pendapat Imam Abu Hanifah. Gitu. Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwa kaki dibuka agak lebar, sehingga menjadi bagian paling luar dari tubuh. Tapi bukan mengangkang seperti kayang ya namanya itu. Bukan mengangkang habis-habisan gitu ya. Gitu. Tapi dibuka agak lebar sehingga kaki memang menjadi bagian paling luar dari tubuh kita apabila kita berdiri untuk sholat. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan itu kaki dibuka sebahu, jadi tidak terlalu rapat, juga tidak terlalu mengangkang. Itu berdiri lurus. Yang kedua ya. Kemudian ketiga, dari keinginan Allah, Rasulullah SAW setelah berniat kemudian berdiri lurus, beliau kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir artinya takbir, membaca Allah Akbar ya. Ihram itu pengharoman gitu, pembacaan Allah Akbar yang mengharamkan apa? Mengharamkan dari perbuatan apapun selain sholat. Nah, makanya disebut dengan takbiratul ihram. Rasulullah SAW pernah takbir itu, keduanya hadis sahih. Beliau SAW itu, saya jauhkan dari kamera biar kelihatan ya. Itu beliau pernah takbir itu sejajar dengan telinga. Hadis ini dikatakan oleh Imam Muslim. Jadi hadis sahih ya. Beliau juga pernah takbir, tangan beliau itu sekitar dada, gitu. Jadi ini adik-adik perlu diperhatikan, jangan meribetkan gitu ya, sekitar dadanya kemudian sepas apa gitu ya, atau protes itu kenapa tangannya diangkat sedikit saja. Kalau sekitar dada ya nggak harus sejajar bahu atau sejajar dada, pokoknya sekitar dada gitu ya. Ini hadis dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih juga. Yang sekitar yang di sejajar telinga tadi juga nggak perlu juga kemudian dipaskan gitu ya, gitu. Atau rasakan saja kalau udah sejajar telinga atau tidak gitu. Dan tangannya gitu ya, tangannya dari beliau SAW itu rapat, telapak tangannya lurus menghadap kiblat gitu. Hati-hati yang sholat yang takbirnya masih miring tangannya gitu ya. Maksudnya apa saya tidak tahu gitu. Jadi lurus tangannya menghadap kiblat, datar kayak gini ya. Oke, lanjut. Takbiratul ihram, sejajar telinga atau sejajar
dada. Gitu ya. Ada ulama kemudian membagi bahwa yang telinga itu untuk laki-laki dan yang sekitar dada itu untuk perempuan. Cuma antum perlu ketahui bahwa ternyata Rasulullah SAW sendiri pun pernah takbirnya itu sekitar dada, padahal beliau bukan perempuan, gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau ingin membagi seperti itu juga tidak masalah karena dahulu pakaian perempuan itu kan pakai abaya ya. Lehernya itu lebar karena belum ada kancing baju, belum ada sleting. Untuk masuk kepala itu harus dibuat lebar lehernya sehingga ditakutkan apabila mengangkat tinggi pada takbiratul ihram bagi perempuan itu akan membuka dada bagian atasnya. Maka cukup diangkat sekitar dada. Oke. Kemudian Rasulullah SAW setelah takbiratul ihram, beliau membaca gitu ya doa iftitah, dan ini sunnah bukan rukun. Doa pembuka ya gitu. Ada beberapa doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah membaca Allahumma ba'id, beliau pernah membaca kabirau, beliau pernah membaca inni wajahtu. Yang paling pendek itu kabirau. Kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Gitu ya, itu yang paling pendek. Gitu. Yang paling panjang itu inni wajahtu, itu panjang sekali. Di Indonesia ini wajah itu dipotong digabung dengan hadis kabirau gitu ya. Nah ini kurang tepat gitu ya karena itu hadis yang berbeda. Yang kabirau itu sampai kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Beliau membaca Al-Fatihah langsung gitu ya. Dan ini wajah itu hadis yang panjang itu gitu ya. Jangan dipotong sampai muslimin gitu ya. Gitu. Oke. Apalagi digabung, udahlah dipotong digabung dengan hadis yang lain. Enak-enak kita ya gitu. Atau Allahumma ba'id. Allahumma ba'id ini dibaca orang Indonesia itu sudah benar. Itu hadis sahih juga ya. Gitu ya. Tapi itu sunnah. Kalau antum terburu gitu ya. Karena ini antum datang masbuk, diperkirakan sebentar lagi imam akan ruku gitu. Maka jangan kejar baca doa kita, tapi langsung baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu rukun. Baik, Rasulullah SAW setelah membaca doa iftitah, beliau kemudian membaca Al-Fatihah dan ini rukun. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Rasulullah mengatakan hadis ini sahih gitu ya. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat tanpa membaca Al-Fatihah. Gitu ya. Di sini baru berbeda pendapat para ulama. Imam Asy-Syafi'i memakai hadis ini. Kalau sholat itu dihitung satu rakaat kalau sempat membaca Al-Fatihah. Jadi dihitung satu rakaat kalau sempat membaca Al-Fatihah. Tapi kalau tidak sempat membaca Al-Fatihah berarti sudah ketinggalan satu rakaat. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan pendapat ulama yang lain, imam-imam yang lain, kalau kita masih mendapatkan rukuk dengan tenang bersama imam, maka kita sudah mendapatkan rakaat tersebut gitu ya. Jadi tidak perlu tambah dengan rakaat. Baik. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Fatihahnya sama ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Amin. Beliau membaca ayat pendek dan ini sunnah bukan rukun. Oke. Setelah membaca ayat pendek, maka Rasulullah SAW kemudian rukuk. Pembatas antara berdiri dengan rukuk disunnahkan membaca Allahu Akbar, gitu ya. Jadi itu sunnah juga membaca Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian Rasulullah membaca beberapa hadis, gitu ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada hadis yang sahih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi sama yang dibaca antara sujud dan rukuk ya, gitu. Seperti itu. Kemudian ada juga membaca Subhanakallahumma bihamdik. Ya, seperti itu ya, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian beliau i'tidal dengan membaca sami Allahu liman hamidah gitu. Dan dalam hadis itu disebutkan Rasulullah waktu i'tidal kembali ke posisi sebelum ruku. Posisi sebelum ruku. Apa itu? Ulama berbeda pendapat. Apakah posisi sebelum ruku ini maksudnya berdiri, maka tangan lepas ke bawah. Berdiri, tangan lepas ke bawah, atau seperti posisi sebelum ruku itu kembali bersedekap, gitu ya. Imam Syafi'i rahimahullah sebagai pendapatnya mengatakan itu berdiri lurus tanpa bersedekap, sebagian lagi mengatakan itu bersedekap.
gitu ya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan itu kepersebab, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian beliau gitu, beliau membaca Allahu Akbar. Ada berbeda pendapat ulama bahwa baca Allah Akbarnya sewaktu dari berdiri itu baca Allahu Akbar sampai turun. Atau ada yang mengatakan gitu ya, ini asal saya bin Utsman membaca Allahu Akbar setelah sampai jidat di tempat sujud. Baik. Kemudian pada waktu sujud tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar, kemudian duduk pada waktu sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanallah tadi, subhanallah wa bihamdi, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian baca Allahu Akbar lagi untuk duduk antara dua sujud. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbi firli warhamni wajibuni warfaqni, atau urutan yang berbeda dalam hadis yang lain, gitu ya, urutannya yang berbeda tapi yang dibaca itu hampir sama, yang doa pengampunan kepada Allah. Baik, kemudian sujud lagi dan seperti tadi lagi ya, gitu. Pada waktu sujud Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjarakkan siku dari lantai, dari tanah, gitu, menjarakkan siku dari tanah atau lantai, gitu ya. Jadi tidak boleh ditutup, ditekankan, dirapatkan ke tanah atau ke lantai, gitu ya. Rasulullah sampai mengatakan bahwa itu adalah sujudnya anjing, ya, gitu. Jadi dirapatkan, jangan dirapatkan siku ini dari lantai atau tanah, gitu ya. Adapun kondisi waktu sujud, kalau sholat sendirian itu disunahkan untuk membukakan ketiak bagi laki-laki, gitu ya. Kalau sholatnya sendirian bagi laki-laki, saya menurutkan biar kelihatan, gitu, bagi laki-laki dibukakan ketiak, gitu, kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah jangan dibukakan ketiak, itu kasihan orang di samping, gitu kan, mencong-mencong itulah maksudnya ya, gitu. Jadi dibuka ketiak. Bagi perempuan tidak boleh dibukakan, tetap berjarak dari lantai atau tanah, tapi rapatkan ke rusuknya, rapatkan ke sujud ke rusuknya. Oke. Kemudian ulama juga berpendapat kondisi kaki pada waktu sholat, kaki tidak dirapatkan, gitu ya. Ada yang mengatakan kaki tidak dirapatkan, dan ulama lain justru mengatakan kaki itu dirapatkan. Jadi kaki diberdirikan, jari sebisa mungkin dirapatkan ke arah depan, gitu, waktu kita sujud. Jari kaki dilipat ke arah depan, gitu, jangan sampai dilepaskan. Bagi antum yang jari kakinya pendek, itu nggak bisa dilipat itu ke arah depan pada waktu sujud, maka biarkan berdiri, gitu ya. Oke. Itu kondisinya ya. Kemudian Rasulullah SAW duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu namanya duduk iftirash. Duduk iftirash, dan ada hadis lain mengatakan Rasulullah SAW itu duduk iqa'a. Gitu. Apa itu duduk iftirash? Duduk iftirash itu menghimpit kaki kiri kita. Gitu ya. Jadi kaki kiri kita himpit dengan tubuh kita, gitu. Kaki kanan itu yang lurus ke belakang dan jarinya dilipat ke depan. Itu iftirash, gitu ya. Duduk tawarru, berdirikan kedua tapak kaki seperti waktu sujud, dan kita duduk di atas dua tapak kaki tadi, di atas dua tumit tadi. Itu duduk iqa'a. Jadi memang agak tinggi ya. Oke. Kemudian Rasulullah melanjutkan ke rakaat selanjutnya seperti tadi juga, gitu. Kemudian di tahiyatnya Rasulullah SAW duduk kalau itu tahiyatnya tahiyat pertama. Kalau ada dua tahiyat, maka tahiyat pertama itu duduk iftirash, sedangkan tahiyat terakhir duduk tawarru, gitu ya. Kalau salatnya ada dua kali tahiyat, duduk tahiyat. Tahiyat pertama duduk iftirash, tahiyat kedua duduk tawarru. Apa bedanya? Kalau duduk iftirash tadi itu duduk menghimpit kaki kiri, sedangkan duduk tawarru kaki kiri itu disilangkan ke kaki kanan sehingga tidak terhimpit,
gitu. Itu duduk sawar, Pak. Duduk yang tahiyat akhir ya, kalau biasa kita sebut dengan duduk tahiyat akhir. Sudah ya, gitu. Beliau membaca apa? Beliau membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatun, atau dalam hadis yang lain dengan lafaz yang berbeda, gitu, urutannya berbeda, tapi lafaznya hampir sama, gitu ya. Kemudian beliau membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada waktu membaca syahadat, gitu ya, ada yang meriwayatkan bahwa tangan beliau SAW itu pada waktu menyebut lafaz Allah jalalah, asyhadu an la ilaha illallah, gitu, maka diberdirikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah membentuk dengan jempolnya dengan jari tengah itu seperti lingkaran, gitu. Ada kemudian yang mengatakan bahwa tidak diberdirikan tapi tetap berisyarat. Intinya apa? Intinya berisyarat, gitu ya. Gitu. Kenapa? Orang-orang Syiah tidak memberi isyarat pada waktu tahiyatnya, gitu ya. Jadi itu penting waktu membaca syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah, mau diberdirikan atau jadi telunjuk seperti waktu membaca lafaz jalalah, gitu ya. La asyhadu alla ilaha illallah, atau beliau pernah membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jarinya seperti ini. Gitu. Atau beliau pernah mengangkat tunjuknya tetap ke arah bawah, tapi tetap berisyarat, gitu ya. Tidak tenang saja, tidak diam saja di atas lutut, di atas paha, di atas paha, gitu ya. Tapi tetap berisyarat, gitu ya. Oke, baik. Itu pada waktu tahiyat, membaca syahadat. Adapun mata sewaktu membaca syahadat, ulama dua pendapat. Yang pendapat pertama, tetap pandangan mata itu ke tempat sujud, gitu ya, tetap ke tempat sujud waktu baca syahadat, tidak pindah ke tempat yang lain, gitu ya. Jadi pandangan mata memang harus ke tempat sujud ya, gitu. Pendapat kedua, gitu ya, Rasulullah SAW itu sewaktu membaca tahiyat, membaca syahadat, beliau melihat telunjuknya ini, gitu ya. Kedua pendapat ini diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia, gitu ya. Tergantung sekolah antum ngajar gimana, gitu kan. Gitu. Jadi boleh tetap ke tempat sujud atau melihat kepada telunjuk pada waktu membaca syahadat la ilaha illallah tadi, gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu beliau membaca sholawat Nabi, gitu ya, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Atau bagi yang tradisionalis, gitu ya, boleh menambah dengan sayyidina, gitu. Tidak masalah, jangan itu diperdebatkan juga ya, gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu, ala ali sayyidina Muhammad, gitu. Urutannya pun ada sedikit berbeda. Contohnya dalam satu hadis itu urutannya seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tanpa fil alamina. Kali innaka Hamidum Majidnya tanpa fil alamina. Gitu ya. Atau urutan yang lain gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau urutan seperti ini juga yang barusan saya baca, hilangkan fil alaminanya, langsung innaka Hamidum Majid. Oke. Dari mulai at-tahiyatul sampai innaka Hamidum Majid, semuanya ini rukun. Semuanya ini rukun, berarti kalau tidak terbaca salat batal, gitu ya, karena rukun. Oke. Setelah itu Rasulullah SAW menyunnahkan untuk membaca doa. Beliau berdoa sebelum salam, gitu ya. Beliau baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Beliau baca itu. Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, minta perlindungan denganmu, min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabin nari, dari azab neraka, atau dalam hadis lain wa min azabi jahannam. Kemudian yang ketiga wa min azabil, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnah masiihid dajjal, dari fitnah dajjal. Ya, baru kemudian beliau membaca salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Beliau membaca salam itu, kepala beliau itu tidak malas-malasan diputar. Nah ini ya, kepalanya jangan malas-malasan diputar. Jadi memang assalamualaikum warahmatullah.
datar, gitu, sejajar dengan bahu, gitu ya, bukan sedikit saja, gitu ya. Tapi salamnya itu memang dibuat patah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sahabat meriwayatkan bahwa beliau waktu membaca salam itu tidak seperti rubah. Tahu binatang rubah? Rakun, gitu ya. Apa itu? Rakun itu kan yang ekornya berbulu banyak itu ya, panjang, lewat di antara sabana, apa namanya itu, yang ada ilalang tinggi itu ya. Itu anak-anaknya di belakang tinggal, rakun itu berdiriin ekornya untuk jadi pedoman bagi anaknya, lihat induknya udah sampai di mana. Doraemon, oh iya, Doraemon rakun ya, serang ya gitu. Jadi lihat ekornya. Itu kadang-kadang namanya anak-anak ya gitu. Itu kan main-main, induknya udah kehilangan, bawaannya nggak ada lagi. Induknya angkat kaki, itu celingak-celingok gitu ya. Gitu. Mainin hidung gitu ya. Gitu. Jangan baca salamnya seperti itu gitu. Jadi tengadah gitu, tidak tengadah. Tapi agak ke bawah baca salamnya. Jadi memang dipatahkan kepala, maksudnya dimelengkan lah gitu, dipatahkan itu kriminal juga ya. Dipatahkan dan kemudian tatapannya agak ke bawah, tidak tengadah. Gitu ya. Oke. Kemudian beliau yang salam ke kanan itu salamnya itu rukun salat. Gitu. Kita tidak boleh memberi isyarat apa-apa pada waktu baca salam ke kanan. Jadi nggak boleh sok-sok ramah juga pakai senyum-senyum gitu ya, mati kerancaan gitu ya, gitu. Nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kemudian kita salam ke kanan, ada teman ngode di luar gitu ya, gitu. Kita kemudian udah baca salam, assalamualaikum warahmatullahi gitu, kasih tanda gitu, ya udah sah salat kita ya, gitu. Kenapa? Karena salam ke kiri itu tidak rukun lagi, itu cuma sunnah gitu ya. Oke. Dan Rasulullah SAW setelah selesai salatnya gitu ya, tidak menambah dengan ibadah apapun, termasuk sujud gitu ya. Jadi setelah salam tidak ada sujud, tidak pernah Rasulullah SAW setelah salam itu ada sujudnya gitu ya, karena salatnya udah selesai. Dan terakhir Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu rukun yang terakhir itu adalah tartib. Jadi tadi jangan berubah gitu ya. Ruku dulu, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kalau tahiyatnya berarti mulai dari at-tahiyatul sampai innaka hamidum majid, itu yang rukunnya gitu ya. Tambahan doa tadi itu sunnah gitu ya. Kalau antum pandai bahasa Arab, antum doanya panjang-panjang sebelum salam gitu ya, atau pada waktu sujud, tapi dengan syarat harus pakai bahasa Arab, karena masuk bahasa Indonesia atau bahasa Minang dalam salat kita membatalkan salat kita. Allahu a'lam. Baik, Fatihillah, kita lanjutkan dengan tanya jawab gitu ya. Itu sedikit pengantar gitu ya, baru pengantar, iya benar gitu, karena ya ini hanya pengulangan kan dari SD ya, materi salat 5 waktu ini materi kelas 2 SD kalau saya tidak salah ya gitu, dan antum telah mengulang ini gitu. Jadi itu pengantarnya, kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Silakan bagi yang ingin saya kembalikan kepada moderator. Al-afu minkum subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan moderator. Baik, terima kasih atas syukran wa jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustaz Fadlan Mustika yang telah menyampaikan kajian mengenai fikih yang insya Allah itu dapat memperbaiki bagaimana cara sholat kita maupun yang lain-lain yang berhubungan dengan sholat. Untuk setelah penyampaian materi selesai, mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Bagi ikhwah fillah yang mau bertanya, untuk yang ikhwan itu agar bisa menggunakan audio untuk bertanya, dan untuk yang akhwat bisa bertanya lewat chat. Syukran. Afan Jidan Wafilah, untuk diskusi kita maksimalkan sampai jam 6 kurang jam 7 pada pukul 17.45. Baik,
Mungkin ada pertanyaan dari chat ini Ustadz, dari Uktina Tiara Furmasari, yang mana pertanyaannya adalah saat kita sholat berjamaah, apakah kita boleh mengikuti bacaan ayat Al-Quran imam, atau hanya diam mendengarkan saja, Ustadz? Syukran. Mungkin bisa dijawab Ustadz, pertanyaan dari chat. Langsung ya? Langsung dijawab ya? Iya Ustadz. Oke. Jadi ini kan sholat berjamaah berarti ya, posisi kita sebagai makmum pada waktu sholat berjamaah. Sewaktu Rasulullah SAW jadi imam, semua makmum mendengar bacaan beliau, gitu ya. Semua makmum mendengar bacaan beliau. Tapi tadi seperti yang saya bilang, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil pendapat dari hadis, mengambil fatwa beliau, mazhab beliau dari hadis sahih tadi. La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau tidak membaca Al-Fatihah, gitu ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah itu tetap memerintahkan baca Al-Fatihah, gitu ya. Walaupun kita hanya menjadi makmum, gitu ya, tetap baca Al-Fatihah. Lantas bagaimana? Maka ada dua cara yang dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu. Apa itu? Yang pertama, imam membaca seperti bacaan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjadi imam? Beliau membaca satu ayat, setelah selesai baca, akan nafasnya habis tuh, tiup, buang, baru baca ayat berikutnya. Jadi seperti inilah kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jeda tadi, jeda antara satu ayat dengan ayat, maka makmum membaca pada waktu itu. Itu cara pertama. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan benar Rasulullah SAW itu baca Al-Fatihah jadi imam gitu. Beliau baca ayatnya satu-satu. Tidak main borong seperti imam di Indonesia. Itu kadang sampai Malik Yaumiddin itu masih satu nafas. Paten kali ya. Gitu. Yang lebih paten itu kalau sampai aminnya gitu, atau sampai habis Al-Baqarah. Bisa ya, gitu. Oke. Jadi Rasulullah membaca satu ayat dengan ayat yang lain itu ada jeda, maka tetap dibaca di antara jeda tersebut. Itu cara pertama. Cara kedua, Rasulullah SAW, bukan Rasulullah SAW, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu tetap dibaca. Caranya bagaimana? Maka kalau imam itu bacanya rapat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, bisa nyelip gitu ya. Gitu. Lantas bagaimana? Setelah amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam menjarakkan antara amin dengan ayat pendek berikutnya, gitu ya. Maka antum baca waktu itu. Nah, ini jadi masalah saat apa? Saat ternyata antum mau baca, antum ngambil pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa Al-Fatihah tetap dibaca, imam bacanya cepat, dan setelah amin tidak membaca, dia tidak memberi jeda, langsung ayat pendek. Caranya bagaimana? Kalau antum udah tahu tipe imamnya kayak itu, gitu ya, antum bisa mengiringinya. Bismillahirrahmanirrahim, imam baca, antum mengiringi di belakang. Jangan sejajar dengan imam. Gitu ya. Oke. Ikhwati fillah, gitu ya. Jangan baca Al-Fatihah sewaktu imam baca ayat pendek, gitu ya. Kenapa? Kewajiban makmum mendengar imam, bukan menyaingi imam. Kalau mau saingan dengan imam, kenapa antum mau jadi makmumnya imam, gitu ya? Gitu. Salat aja sendiri buat jamaah baru, tapi nggak boleh ya. Gitu ya. Jadi baca Al-Fatihah sewaktu imam baca ayat pendek, itu nyaingin imam, gitu ya. Lantas bagaimana caranya? Iringi imam baca Al-Fatihah tadi. Takut kemudian tidak ada kesempatan baca Al-Fatihah. Imam baca bismillah, kita baca bismillahnya agak ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara itu kita baca juga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sementara itu juga baca. Kayak gitu ya. Dan itu tidak masalah ya, gitu. Itu bagi yang ambil pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, gitu ya. Yang ambil pendapat imam yang lain, gitu ya. Maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Imam sudah baca Al-Fatihah, maka makmum sudah terwakili. Lagian gitu, apa gunanya imam kan kalau nggak bisa ngewakilin kita, gitu ya. Gitu. Jadi memang
bacaan imam sudah bacaan makmum. Bagi yang ingin mengakai pendapat tersebut, gitu ya. Terus yang benar bagaimana Ustaz? Bukan, itu itu beda pendapat ulama. Benar kedua yang seandainya itu salah pasti sudah dipojok-pojokin itu ya, gitu. Pasti udah disalah-salahin bareng-bareng gitu ya. Kalau masih ada berarti memang pendapat itu ada kemungkinan keduanya benar. Tergantung apa lagi? Tergantung mana yang membuat antum khusyuk. Gitu ya. Jangan sampai antum meninggalkan bacaan Al-Fatihah karena ternyata antum tahu asal sahih para sahabat tidak pernah baca Al-Fatihah karena Rasulullah SAW sudah mengeras baca Al-Fatihahnya, tapi antum mikir ini sah nggak ya? Ini sah nggak ya? Nah, ini syaitan. Gitu ya. Kalau antum sampai mikir kayak gitu, baca Al-Fatihah tadi. Gitu ya. Jangan bikin ruang bagi syaitan untuk bikin kita syak, bikin kita ragu. Gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya, saya jawab langsung ya moderator ya. Langsung dijawab saja Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah bacaan sunnah yang salah dalam sholat dapat membatalkan sholat? Tidak. Bacaan sunnah yang salah tidak membatalkan sholat. Seperti doa iftitah yang kebanyakan digabung di Indonesia selama ini. Tidak batal sholat, gitu ya. Gitu ya. Lanjut. Izin bertanya Ustaz, bagaimana terkait niat sholat? Kan kita di Indonesia biasanya ada diajarkan lafal niatnya. Sedangkan dalam beberapa kajian ada yang menyampaikan niat itu di hati. Mahal niyah bil qalbi, tempat niat itu dalam hati kata Rasulullah SAW. Jadi benar itu. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri pun tidak berbeda pendapat bahwa mahal niyah itu memang dalam hati, tempat niat itu memang dalam hati, gitu ya. Lantas bagaimana gitu? Kalau kita melafalkan niat seperti diajarkan dari SD, ya nggak masalah. Gitu ya, yang salah itu kita melafalkan niat gitu karena ada calon mertua di samping, tapi dalam hati nggak niat, sebenarnya terpaksa gitu ya. Ini yang salah, ini munafik, gitu ya. Antum disuruh salat sama seseorang yang antum tak mau simpatinya, gitu ya. Gitu. Misalnya saya mau diangkat komisaris oleh presiden, gitu ya. Ada presiden, saya baca niatnya dikeraskan gitu kan, sholat gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi di hati nggak seperti itu, di hati nggak mau sholat sebenarnya. Nah, ini munafik, gitu ya. Jadi kalau mau mencukupkan niat dalam hati ya tidak masalah, gitu ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada beberapa pertimbangannya, gitu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan untuk memastikan niat di hati maka lafalkan niat itu dengan lisan. Itu yang kemudian diajarkan dengan kita ya, kepada kita usolli salat tasbih rakaataini makmuman gitu ya, kalau jadi makmum ya, atau imaman lillah ta'ala seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa dari kecil antum melafalkan niat dengan lisan, jangan mudah berubah dengan kajian-kajian yang didengar sekarang gitu ya. Saya pribadi tidak melafalkan niat, seperti ya gitu. Tapi gitu ya, saya tidak mempengaruhi orang lain juga untuk tidak melafalkan niat. Kenapa? Hati-hati yang biasa melafalkan niat kemudian tidak melafalkan niat itu bisa mengundang setan memberi syak kepada kita adalah waktu sholat, bikin sholat kita ragu. Sah nggak ya? Ini yang ditutup. Kalau memang sudah terbiasa melafalkan niat, lafalkan saja, gitu ya. Tapi kalau antum memang sudah dari kecil diajar untuk tidak melafalkan niat, gitu ya sudah gitu. Benar itu, gitu. Keduanya benar. Allahu a'lam. Ada satu lagi kalau masalah ya. Mungkin Okay. kepada Ina Ardian mungkin ya. tanya. Assalamualaikum, dari raise hand nih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ini Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Mungkin tidak terkait dengan sholat, ya dua-duanya mungkin bukan tentang sunnah sholatnya ya, apa tentang arah kiblat Ustaz. Arah kiblat Ustaz. Ya, di putus-putus ya. Halo Ustaz, kedengaran Ustaz? Kedengaran tapi putus-putus lagi. Atau di chat aja Ustaz ya. Oke, sip.
saya jawab langsung ya. Yang satu saja dulu ya. Yes, Ustaz. Yang pertama tentang arah kiblat, gitu ya. Dahulu kan nggak ada yang seperti hari ini ya, kompas, kemudian menghitung garis lintang, garis bujur itu kan tidak ada dahulu ya. Gitu. Maka cukup mengarah saja, itu udah benar. Gitu. Sama dengan begini. Antum tengok, itu istri kedua Buya Hamka rahimahullah kan istri pertama orang Minang ya. Beliau meninggal. Kemudian beliau menikah lagi dengan orang Sunda, gitu ya, yang itu menjadikan beliau ya kurang diterima di masyarakat adat ya, karena datuk kan memang harus nikah dengan orang Minang, kata agar Bundo Kandong itu tetap orang Minang. Karena nikah dengan orang Sunda beliau tidak nyaman di kampung, beliau tinggal di Jakarta. Istri kedua beliau rahimahullah, gitu ya, istri kedua Buya Hamka itu selendangnya nggak dililit, tidak seperti yang istri pertama. Selendangnya itu ditaruh, gitu. Ini yang kelihatan, gitu ya. Nah, ini bagaimana? Ikhwatifillah, kondisi waktu itu belum semaju hari ini, ya. Jadi hijab yang rapat nutup leher seperti hari ini dipakai muslimah itu belum dikenal waktu itu. Jangankan masa Buya Hamka rahimahullah, gitu ya. Itu waktu masa saya SD, itu guru-guru agama cuma selendang-selendang kayak gitu. Rambutnya itu mencokok-cokok keluar, gitu. Iya, gitu. Tapi hari ini gitu, mau hijab kayak apa gitu, udah rapat kan, pakai ninja, pasmina, gitu kan. Apalagi hijab yang segi 4, gitu, hijab yang pakai bunga, gitu kan, hijab yang pakai apalah pokoknya semua, gitu. Jadi ada perkembangan, termasuk masalah penentuan kiblat. Dahulu kalau sudah mengarah kiblat saja udah cukup, tapi hari ini Allah mudahkan, maka jangan terjebak dengan, kalau istilahnya itu kan romantisme masa lalu, asik gitu ya. Ya jangan yang dulu-dulu juga dibaca ya gitu. Emang kita hidup di zaman bahela gitu ya? Enggak kan? Gitu. Ya udah, maksudnya jangan berkeras dengan masa lalu gitulah. Kalau memang ada yang lebih baik, kenapa tidak? Jangan jadi orang apa ya, pokoknya yang baru ditolak lah gitu. Janganlah gitu. Kalau memang lebih baik, kenapa tidak? Contohnya apa? Itu Kemenak lewat kuat tingkat kecamatan itu menyediakan layanan gratis untuk menentukan kiblat gitu di KUA tingkat kecamatan itu melayani layanan gratis untuk menentukan kiblat. Lah, udah disediakan nggak dimanfaatkan gitu, tidak disediakan protes demo gitu ya kan gitu. Nah ini kan nggak benar gitu ya, bukan nggak benar tapi apa ya, tidak menerima sesuatu yang lebih baik gitu. Jangan gaya tua lah, tampang muda gaya tua gitu ya. Jangan gitu ya. Sedikit nanggapi boleh Ustaz? Ya silakan. Mudah-mudahan cukup terdengar suaranya. Ini kaitan dengan posisi saya dan penerimaan jamaah gitu Ustaz. Ya. Jamaah dimusyawarahkan itu masih dulu juga sudah diukur gitu kan sudah ini menurut pandangan mengatakan seperti itu. Nah kemudian juga sudah saya usulkan seperti itu, tapi yang kita bisa ya dibagi, artinya yang menjadi imam hariannya udah kita udah ini, apalagi alasan ya sebenarnya alasan tidak syar'i ya, karena jelek nih jadi menyerong nanti kalau dikembalikan gitu. Udahlah nanti dibikin, kalaupun diukur lagi pas ini aja, pas pembangunan lagi masjid kayak gitu. Jadi gimana Ustaz? Ya itu masalahnya kan, itu yang saya sebut tadi. Biasanya sih yang kayak ini kan ada pihak yang dalam tanda kutip mempertahankan gitu ya pendapat lamanya, padahal pendapat baru itu lebih benar gitu ya. Itu bukan 1-2 masjid, itu jadi konflik itu kan. Gitu. Kalau saya pribadi, saya milih masjid yang benar kiblatnya gitu ya. Gitu. Karena cara beragama kita itu bukan ini ikhwah ya, ini adik-adik ya gitu. Kita beragama gitu ya. Memang benar kita jangan mudah terpengaruh dengan pendapat-pendapat baru gitu ya, karena nanti bingung malah gitu ya, kata ustadz ini begini, kata ustadz ini begini, ini bikin bingung. Tapi juga bukan menolak pembaharuan gitu, kalau memang yang baru itu pasti lebih baik gitu, kenapa tidak gitu kan gitu. Ini masalah penentuan kiblat ini bahkan sudah sampai tingkat negara loh gitu.
Kemenak melalui KUA tingkat kecamatan. Berarti setiap kecamatan ada, gitu. Apa kecamatan paling jauh dari Padang? Kita ambil contohnya apa itu? Lunang ya, Lunang di perbatasan Muko-Muko, gitu. Disediakan, gitu. Apalagi itu kecamatan di 50 kota paling jauh dari Padang, apa Muaruk Piti apa tuh? Gitu. Ada KUA-nya kan, gitu. Disediakan gratis oleh Kemenak penentuan kiblat, gitu. Gitu. Kalau ada yang minta uang itu pejabat Kemenaknya ya, itu orang Kemenaknya yang memang korup itu kan, gitu. Bukan negara yang salah, gitu. Jangan mentang-mentang negara salah urus kemudian semua salah negara, gitu. Enggak lah, gitu. Tapi gitu, kembali lagi, ini kan masalahnya udah sampai segitunya, ada wasilah, ada media yang memudahkan untuk yang lebih tepat. Kalau ditolak, kalau saya sendiri memilih untuk cari yang tepat, gitu ya. Gitu. Kalau saya pribadi cari tempat masjid atau musola yang kiblatnya tepat, gitu ya. Gitu. Bukan yang penting udah arah kiblat, gitu. Ini jangan-jangan bagian dari kesombongan. Sombong itu kan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, gitu kan. Dia tolak kebenaran ini karena ego dia, dan dia merendahkan pendapat orang yang membawa perbaikan tersebut karena umurnya mungkin lebih muda, atau materinya lebih sedikit, tidak sekaya dia, atau ternyata yang baru ini tidak seterkenal dia di tempat itu. Nah, ini udah bagian sombong. Sombong itu sifat iblis mau diikutin. Waliyahzubillah ya, gitu. Tapi tetap tentu harus dikomunikasikan dengan baik ya. Tapi ada pernah kasus ini di kota malah ya, di sebuah kota di Sumatera Barat, itu penentuan kiblat itu udah turun sampai ketua Kemenak tingkat kotanya, gitu. Kepala Kemenak, kepala kantor Kementerian Agama tingkat kota itu udah sampai turun ke masjid itu, ditolak tentang pelurusan kiblat ini. Lah, itu sombongnya kelihatan sekali ya, gitu ya. Nah, orang seperti ini ini salah masyarakat sih. Ngapain milih ketua pengurus sombong seperti itu, gitu. Cari yang berilmu lah, jangan yang sombong. Biasanya sombong ini yang bengak-bengak itu kan, gitu. Kalau berilmu itu tahu benar, tahu diri dia ya kan, tahu dengan yang benar itu kan, gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa juga disalahkan antum ya, gitu. Itu aja udah sampai kepala kantor Kementerian Agama tingkat kota, gitu ya, nggak dengar, gitu. Dia mau dengar siapa, gitu. Allah alam ya. Ini kita teruskan ya, Aki. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana? Iya benar, ini tua tapi belum dewasa, gitu ya. Umur tua tapi mentalnya ya itulah, gitu. Tapi ini ikhwah ya, gitu. Jangan kita pandai ngomongin orang, takutnya ntar kita tua lebih parah lagi ya. Gitu, kita belum merasakan tua saja, gitu. Makanya enak ngomong sekarang. Bagaimana kalau kita sering merasa saat sholat itu mau buang angin tapi rasanya belum keluar? Kira-kira ambil wudhu lagi atau tetap lanjut, Ustaz? Oke. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan yang meragukan. Antum yakin udah wudhu, benar kan? Gitu. Buktinya apa? Buktinya muka antum basah, ya kan? Tangan antum basah kan berarti udah wudhu tadi, gitu. Beda ya kalau basah pakaian itu kecebur, gitu. Antum udah yakin antum berwudhu. Sekarang terasa mau buang angin, gitu ya. Beragama jangan perasaan, gitu ya. Nanti susah move on. Oke? Gitu. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita udah yakin kita berwudhu, tidak bisa dibatalkan kecuali memang pasti batal, gitu ya. Gitu. Kalau hanya perasaan itu asyak, itu sesuatu yang meragukan. Yang sesuatu yang yakin tidak bisa dihapuskan dengan yang meragukan. Sesuatu yang meragukan tidak bisa membatalkan sesuatu yang yakin, gitu ya. Jadi jangan putuskan sholat antum hanya karena perasaan, rasa-rasanya kentut lah, rasa-rasanya kentut itu dari syaitan, gitu. Antum lanjutkan sholat, gitu ya, baca ta'awuz, lanjutkan sholat, gitu. Bikin syaitan yang bikin was-was antum itu sakit hati, gitu kan. Capek ya godain antum kan, ternyata gagal, antum tetap lanjut sholat. Jadi tidak dibatalkan, kecuali kebangetan ya, itu udah keluar, baunya udah membuat oyong orang samping kiri kanan, gitu ya. Antum ini kan hanya perasaan, gitu ya. Itu kepedean yang salah. Itu udah pasti batal, antum berkiro lagi ya, ulang wudhunya. Oke, kita lanjutkan. Habis ya? Apakah ada wakilah yang mau bertanya lagi?
Boleh lagi nih panitia nih, mumpung dengan Ustadz. Boleh Akhi Ardian. Pada Akhi Ardian, silakan. Iya Ustadz, ini terkait dengan apa namanya fikih dakwah Ustadz ya, mendekati dakwah ya. Artinya kita tetap ada prinsip, ada rujukan, ada sumber, tapi juga dalam bagian untuk memberikan dakwah gitu. Kalau kita mendakwah tapi tidak diterima, tentu nilai-nilai dakwahnya jadi menjadi sulit untuk diterima gitu Ustaz. Nah ini contohnya nih, ya tuntunan doa setelah sholat Ustaz ya. Sebenarnya kalau sendiri sih biasalah begitu ya, baca buku sifat sholat Nabi seperti itu. Cuma karena kebiasaan di masjid seperti tadi ada apa namanya, ya niatnya mungkin melatih ya seperti yang kita tahu beberapa masjid kan dipimpin dengan doanya segala macam. Itu gimana bagusnya Ustaz terkait dengan pendekatan dakwahnya Ustaz? Allah a'lam. Misalnya yang doanya dipimpin selesai sholat ya. Iya, setelah sholat maghrib, sholat isya kan ya. Sama itu tahlil pula kan. Oke, ikhwatifillah ini perlu ya, antum tahu juga posisi saya, gitu ya. Saya tidak doa bersama selesai sholat, gitu ya. Saya panjangkan zikir kalau memang ada waktu gitu. Maka doa saya bacakan sebelum salam tadi atau pada waktu sujud karena alhamdulillah saya menguasai sedikit bahasa Arab, gitu ya. Jadi saya pribadi memang dimudahkan Allah untuk berdoa sendiri bahkan di dalam sholat, gitu ya, pakai bahasa Arab gitu. Nah ini kan kondisinya umum, gitu ya. Maka, gitu ya, saat Ummu Ibrahim nanya sama saya, gitu. Dia kan nggak bisa alumni Unan sama dengan antum lah, gitu ya. Bisa bahasa Arab, gitu. Terus dia ragu juga, gitu kan, gitu. Mau doa selesai sholat, nanti dibidahin sama teman-teman itu kan, gitu. Gimana? Terus saya bilang apa? Nah ini juga saya mau bilang sama antum, gitu. Baca saja doa setelah sholat itu, gitu kan, gitu. Kalau nggak bisa doa, gitu, karena sama Allah itu harus pakai bahasa bagus-bagus, pakai adab ini itu, gitu. Ya udah, gitu. Amin, gitu. Kan itu hadisnya, gitu. Habis ini dia ngomong, katanya sama saya, gitu. Itu kan kondisinya, gitu kan. Kalau kondisi memungkinkan, seideal mungkin, gitu ya. Ini kalau Indonesia ini sudah berlaku syariah yang gimana gitu ya, gitu. Itu pajak harus dihapuskan gitu. Karena pajak itu haram dalam Islam. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Gitu. Saya bukan mendukung pajak 12%, 11% itu ya gitu. Cuma yang mengharamkan membid'ahkan pajak untuk Indonesia nggak cocok gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Ini tempat belum ideal. Ini umat Islam belum ideal juga gitu ya. Banyak yang nggak bisa bahasa Arab juga. Banyak yang doanya bingung sendiri gitu. Permintaan banyak tapi minta sama Allahnya bingung gitu. Takut minta pakai bahasa Minang dibilang tak kurang aja gitu. Gitu. Takut nanti mintanya ya Allah kau tahu yang ku mau, ntar mikirnya ini iklan Sprite gitu ya. Gitu kan? Lantas gimana gitu? Ya amin kan doa imam. Gitu kan? Ustaz, emang boleh gitu doa dipimpin gitu seperti itu. Rasulullah SAW dahulu bahkan tidak mengeraskan doa setiap selesai sholatnya. Adapun hadis sahih tentang fi adbar sholat, adbar itu katanya itu dubur kan, gitu. Dubur itu bagian dari badan atau enggak? Bagian kan? Adbar sholat berarti di dubur sholat, gitu, di belakang sholat tapi masih bagian sholat. Itu tuh hadis sahihnya yang tadi saya bacakan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masjid. Hadis sahih itu, gitu. Jadi gitu, kalau antum tanya idealnya gimana gitu ya, idealnya ya doa sendiri gitu kan. Tapi kan gitu, tapi antum lihat saja kondisi kita hari ini gitu kan. Mau berdoa saja bingung gitu ya, mau beriman saja bingung gitu. Nah maka memang banyak yang apa, kalau orang Minang itu nyebut tanya orang kia gitu kan, gitu, nunggu kiainya gitu kan, nunggu buyanya gitu. Jadi lantas bagaimana? Jangan paksakan dalam berislam, ntar bosan sendiri, ntar bingung sendiri. Ada beberapa teman teriak khilafah kayak gitu, ya kan? Tapi saat ditanya kemudian tentang konsep uluhiyah gitu ya dalam Islam, bagaimana Islam
meletakkan tentang wujudnya Allah. Bingung sendiri. Akidah belum duduk udah teriak khilafah. Ini kan memaksakan ini. Ya kan? Maka ada tahapan-tahapannya gitu ya. Mulai dari memurnikan akidah, membenarkan ibadah gitu. Akhirnya nanti berbicara seperti ini, kita berbicara seperti ini, di belakang kita bisa jadi orang-orang tengah syirik kepada Allah. Ya kan? Main santet-santetan, main dukun-dukunan gitu. Gitu. Ini kan udah mencederai akidah ya, udah merusak akidah gitu. Dan kita sibuk debat selesai sholat itu doa atau enggak gitu. Kalau masyarakat memang belum siap, bahkan kita sendiri memang belum siap gitu, ya sudah gitu kan gitu. Toh itu bukan maksiat seperti zina, maksiat seperti minum gitu kan, minum khamr enggak kan? Gitu. Emang siapa bilang itu maksiat seperti minum khamar? Gitu. Jangankan itu gitu. Yang musik aja gitu, ulama nggak sepakat kan haramnya. Nah, gimana itu? Jadi ikhwatillah, saya kurang cocok kemudian kita terpaksa melakukannya karena fikih dakwah gitu. Nah, kayak apa hina kali orang doa siap sholat, walaupun saya tidak berdoa siap sholat ya, gitu. Tapi saya tidak setuju penghinaan, menghina orang yang berdoa selesai sholat gitu ya, doa bareng maksudnya ya gitu. Doa sendiri saja saya tidak, apalagi doa bareng. Tapi menganggap orang yang doa bareng itu siap sholat itu hina gitu, bid'ah apalagi. Padahal tadi di awal saya buka loh, kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat, semua yang sesat itu dihukum neraka. Lah, orang doa bareng masuk neraka kan logikanya kayak gitu. Saya bukan membenarkan ya, artinya saya tidak melakukan. Tapi menganggap hina ini jangan itu bentuk kesombongan lain bertopeng agama gitu. Ya kan? Gitu. Makanya saya nggak percaya orang-orang klaim ini sunnah gitu, tapi dia sendiri tidak menunjukkan sunnah bagaimana Rasulullah SAW dengan sahabatnya, dengan tetangganya gitu ya, menjaga lisannya, menjaga adabnya yang lain gitu ya, gitu. Jadi bukan fikih dakwah juga sih sebenarnya gitu, tapi ini kan kebiasaan masyarakat yang tidak disepakati salahnya, maka kita bagian dari masyarakat, kita tetap lakukan hal tersebut. Kecuali kebiasaan yang jelas salah, apa misalnya gitu. Saya sampai hari ini tidak menemukan pembenaran kalau orang meninggal itu kemudian anaknya disuruh lewat di bawah keranda yang di atasnya ada mayat si ibu atau si bapak gitu, itu lewat di bawahnya. Saya ingat itu waktu TK itu main yang muter-muter itu pakai kereta api gitu ya gitu. Ini kan bukan main-main, ini kan musibah ya gitu. Gitu. Ini kan nggak logis gitu ya. Gitu. Jadi ini jangan dilakukan. Tapi berdoa bareng selesai sholat, gitu. Itu mau dibidahin, kok saya malah nggak tega ya. Walaupun saya sendiri tidak setuju dengan hal tersebut, gitu. Menghukumi neraka dengan doa bareng selesai sholat itu keterlaluan, sombong itu. Allah alam ya. Wa yakum. Afwan, suaranya agak saya keraskan, takut suara lain kedengaran. Saya di tempat umum. Kita lanjutkan ya. Apakah ada ajaran Islam dalam mengqadha salat wajib yang tertinggal, Ustaz? Ulama beda pendapat ya. Gitu. Ulama beda pendapat gitu. Dalam misalnya dalam pendapat beberapa ulama Syafi'i ya gitu. Itu mengatakan bahwa seluruh ibadah wajib yang tertinggal itu bisa diqadha, termasuk salat gitu ya. Itu Ustaz Abdul Somad gitu ya. Ini saya tidak setuju ya gitu, tapi yang jelas memang ada pendapat ulama seperti itu. Katanya selesai sholat kita, misalnya tadi kita sholat asar, gitu 4 rakaat. Nanti setelah sholat asar yang kedua, sholat kedua ini diniatkan untuk menutup sholat asar yang ketinggalan dahulu, gitu ya. Seperti itu. Ada ternyata ya, gitu. Ada gitu. Tapi dalam pendapat ulama yang lain, semua kewajiban yang sengaja ditinggal, maka hilanglah kewajibannya. Yang ada itu apa? Yang ada itu taubat terhadap kelalaian tersebut. Kita taubati. Konsep taubat itu kan ada 4 ya, beristighfar terhadap kesalahan tersebut, kemudian berjanji, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian menutupnya gitu ya, tidak berbangga dengan maksiat tersebut, kemudian menutup jalan satu zara'i ya, menutup jalan ke arah maksiat tersebut. Kalau kita pernah minum khamar gitu ya, maka kita tutup jalan sampai segitunya gitu. Maksudnya lihat tempat khamar, kita sampai harus milih jalan yang berbeda gitu ya. Tempat minum khamar pilih jalan yang berbeda gitu ya. Allah a'lam.
Bagaimana terkait khilafiyah dan bid'ah Ustaz? Banyak sekali hal yang membingungkan saat ini terkait dengan mazhab fikih. Kita di Indonesia kan Syafi'i, namun sekarang banyak mazhab kembali sering disampaikan dan berubah di mazhab fikih Syafi'i. Bagaimana yang kita punya Ustaz? Kalau kita orang awam, ada hal-hal yang lama yang benar, maksudnya benar secara mazhab, itu bukan sesuatu yang diada-adakan, diklaim itu bagian dari mazhab Syafi'i. Kenapa ditinggal gitu? Jangan hanya karena nonton YouTube dengan sekali dua kali kajian Ustadz ini kemudian ditinggal gitu. Takutnya apa? Takutnya malah ntar kita bingung sendiri beragama ini, buktinya ada pertanyaan jadi bingung sendiri kan? Gitu. Tetap kerjakan apa yang biasa kita kerjakan selama itu jelas. Itu pendapat ulama gitu ya. Dan kemudian kalau memang ternyata ada dasarnya kita tinggalkan gitu ya. Seperti itu. Ustaz, lah antum sendiri Ustaz ternyata kelihatannya dari bahasa-bahasanya tadi itu tidak ngikut mazhab fikih semuanya ya seperti itu. Lah, kan saya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Gitu. Tapi saya tegas mengatakan bahwa saya bermazhabkan mengambil pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Gitu ya. Maka saya akui memang ada beberapa pendapat Imam Syafi'i rahimahullah itu yang walaupun saya tidak memakainya, tapi itu pendapat beliau gitu ya. Seperti itu. Kalau kemudian ternyata ngambil pendapat Hambali gitu ya, Imam Ahmad bin Hambal karena dengar di YouTube ceramah-ceramah Ustadz yang basicnya Universitas Islam Madinah misalnya seperti itu. Ya, kita tahu Saudi itu mazhab resmi negaranya adalah pendapat Imam Ahmad gitu ya. Pantas saja, nggak masalah. Ulamanya nggak salah gitu, tapi yang salahnya ulamanya bikin bingung orang awam. Gitu ya. Harusnya kan kalau ditanya gitu, saya biasa melafazkan niat gitu. Ternyata kata Ustadz itu Rasulullah pernah melafazkan niat. Nah, lebih baik kita bilangnya ya udah melafazkan niat gitu ya, gitu. Untuk memastikan niat yang di hati gitu, seperti itu. Tanpa kemudian menyalahkan orang yang tidak melafazkan niat. Dan ini untuk menutup keraguan-raguan timbul waktu sholat, kebingungan tadi. Gitu Allah alam ya. Ini saya agak bingung nih kalau fikih ibadah kayak gini dibahas di Zoom ya. Kita belum boleh tatap muka. Oke, habis ya. Baik, Ustadz. Mungkin udah semua pertanyaan sudah dijawab tadi, Ustadz. Mungkin kita masuk ke sesi closing statement, Ustadz. Oke. Kepada Ustadz bisa menyampaikan closing statement-nya, Ustadz. Baik. Allahu a'lam. Adik-adik dimuliakan Allah. Kebenaran itu yang mutlak itu dari Rabb kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran mutlak itu dari Rabbmu hai Muhammad, maka jangan menjadi orang yang goncang. Gitu ya. Tapi masalahnya Allah sengaja tidak menegaskan di banyak hal tentang mana kebenaran mutlak tadi. Atau memang kebenaran mutlak ini ternyata yang Allah inginkan itu dalam banyak bentuk. Apa contohnya? Itu terjadi perbedaan pendapat ulama bahwa ini yang benar, ini yang benar. Itu kan bukan iseng ya. Rasulullah takbiratul ihramnya saja pernah di sekitar telinga, pernah di sekitar dada. Kan bukan karena iseng. Gitu. Tapi untuk apa? Bahwa ternyata Islam itu agama yang luas, gitu ya, yang tidak menyibukkan diri dengan saling kepo, saling memata-matai sesama muslimnya, saling mendengki, saling menyalahkan sesama muslimnya, tapi menyibukkan diri apa? Untuk urusan internal umat Islam. Maka banyak PR kita kan, gitu. Apa itu contohnya? Negara-negara muslim miskin-miskin, gitu. Pas ada yang pintarnya ternyata bukan muslim, gitu ya. Yang menang Olimpiade itu yang tingkat SLTA itu banyak yang non muslim. Nah, ini gimana ini? Gitu ya. Kan kalau untuk lihat itu yang pergi ke Jepang, Olimpiade matematika, Olimpiade kimia, itu ada selalu SMK penabur, sekolah menengah atas Katolik penabur ya, gitu. Ada di Jakarta, ada di Gunung Sahari, ada di mana gitu kan. Nah, ini PR kita ini mencerdaskan umat Islam gitu ya. Jangan sibuk dengan maulid bid'ah atau enggak. Ya udah gitu, yang nganggap bid'ah gitu. Anda benar dengan dalil Anda itu kan gitu. Jangan kemudian ikutan maulid gitu ya. Jangan kemudian pakai acara-acara nyanyiin maulid, tetap intinya kita maulid mengkaji sirah Rasulullah SAW. Hatinya pas dengan momen maulid, ini bohongan gitu ya. Sosok nolak kata maulid itu ngadain sendiri gitu ya. Gitu. Ya udah kalau memang bid'ahkan maulid jangan dilakukan. Saya mengerti juga kok gitu kan.
yang ingin melaksanakan maulid juga jangan serangnya itu gitu. Ini kalau sudah saling serang apa bedanya gitu kan? Gitu. Yang Wahabi membid'ahkan maulid, yang Aswaja menyalahkan Wahabi. Lah, bedanya apa gitu? Iya kan gitu. Nah, dan sementara itu kita ternyata tertinggal. Adapun umat Islam yang kaya di Timur Tengah itu negara-negara Teluk, ya hampir semuanya itu kaya-kaya, tapi mereka tidak mandiri, tergantung sekali dengan negara lain, dan sayangnya itu juga bukan negara Islam. Gitu ya. Jadi ikhwatifillah, tentang pendapat-pendapat fikih, pendapat-pendapat ulama tentang sholat ini, seperti juga dalam masalah yang lain, baik itu puasa, baik itu zakat, gitu ya. Maka selama memang jelas itu ada pendapat dari ulamanya, gitu ya, maka itu tanggung jawab si ulama, gitu. Kita tidak berhak, kita tidak menyalahkan pendapat tersebut, gitu ya, karena satu ijtihad tidak bisa disalahkan dengan ijtihad yang lain, satu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain, gitu ya. Termasuk tadi ijtihad tentang berdoa bareng selesai sholat, gitu ya, tidak bisa dibantah dengan ijtihad yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pasti mengharamkan, pasti ini ijtihad ini, gitu ya, mengharamkan berdoa bareng setiap sholat. Begitu juga sebaliknya. Jangan sibukkan dengan pendapat fikih ini, gitu. Kerjakan apa yang kita bisa, gitu ya. Kalau antum udah bisa semua, tingkatkan lagi, gitu. Maka kita akan sibuk dengan ibadah kita, bahkan kita tidak akan sempat untuk melihat maksiat teman kita, dalam tanda kutip ya, gitu. Memang kita bermaksiat, kita bukan fokus pada maksiatnya. Kita akan fokus pada ini teman saya, paling tidak sholatnya harus sama seperti saya, kayak gitu ya. Allah alam. Jadi bukan kok dewasa sih saya ya, gitu ya, gitu. Tapi sama-sama tahu diri sajalah, gitu ya. Siapapun yang menghina, siapapun yang menyalahkan orang lain, gitu, lihat aja cermin ya, gitu. Siapa tahu muka lu jauh ya. Saya ucapkan al-afu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz Fadlan yang telah menyampaikan kajian materi tentang fikih sholat ini pada kita bersama. Semoga dengan kajian atau materi yang disampaikan Ustadz tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih sahih atau benar untuk kita semua. Mungkin Ana sebagai selaku moderator dalam acara OSIS pada pagi hari ini, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan selama mengontrol acara pada hari ini. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Mungkin untuk acara OSIS ini kita akhiri dengan bacaan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.